Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, orang-orang mengikuti peta di tangan Xiaoyan dan datang ke reruntuhan alkemis klan Yao. Di kejauhan seluruh kelompok Xiaoyan melihat beberapa orang yang menjaga reruntuhan peninggalan klan Yao. Kedua orang yang melihat bahtera tabut mereka dengan cepat menghampiri Xiaoyan. Mereka menangkupkan tangan lalu berkata, "Tuan Xiaoyan, saya diutus oleh Kaisar Naga untuk menjaga reruntuhan ini. Jika Anda ingin memasukinya maka kami akan pergi," ucap kedua orang dari suku naga itu. "Saya berterima kasih kepada Anda sudah menjaga tempat ini. Selain itu tolong sampaikan kepada Kaisar Naga bahwa saya menunggu Kaisar Naga di sini," ucap Xiaoyan. Kedua penjaga yang mendengar itu segera menghancurkan token dari cincin spasialnya. Tidak butuh waktu lama sosok naga yang sangat besar yang merupakan Kaisar Naga muncul di hadapan kelompok Xiaoyan. Kaisar Naga mendekati bahtera tabut, sosoknya berubah menjadi manusia. Dia mendekati Xiaoyan lalu berkata, "Xiaoyan, sudah 25 tahun Anda telah melakukan retret, berapa tahun lagi sebelum Dewa Darah akan tiba?" tanya Long Xitian. "Hanya tersisa 20 tahun anggota Dewa Darah akan sampai di benua Dodi. Sekarang kita tidak memiliki banyak waktu, saya akan mengumpulkan banyak bahan obat tingkat 8 dari reruntuhan klan Yao ini. Eliksir tingkat 8 dapat diperlukan untuk mendukung pertempuran dengan alam Dewa Darah," ucap Xiaoyan. "Kalau begitu Anda bisa mengambil semua bahan obat yang Anda perlukan. Tetapi di tempat ini terdapat formasi yang melindungi bahan-bahan obat yang sangat langka. Jika formasi dihancurkan maka seluruh bahan obat akan ikut musnah," ucap Long Xitian. Xiaoyan mengangguk lalu berjalan menuju ke tempat reruntuhan. Kekuatan jiwa tingkat suci menyebar di seluruh reruntuhan yang ditinggalkan oleh klan Yao. Dia bisa merasakan posisi kebun obat yang ditinggalkan oleh klan Yao. Xiaoyan mencoba untuk membuka susunan formasi yang menyembunyikan bahan obat itu. Meskipun metode formasi ini sangat rumit tetapi bagi Xiaoyan bukan masalah yang besar. Hanya butuh waktu beberapa nafas dia berhasil membuka formasi ini. Setelah itu seluruh kelompoknya mengikuti Xiaoyan dari belakang. Bau obat yang sangat kaya meresap ke dalam hidung semua orang ketika memasuki kebun obat. Selama pencarian bahan obat ini Xiaoyan menemukan bahan obat yang bernama buah darah spiritual. Jika itu disempurnakan maka memungkinkan seseorang untuk menerobos Dodi bintang 7. Mereka semua sekali lagi bergegas ke depan untuk mencari bahan-bahan langka lainnya. Tiba-tiba mereka terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Itu adalah ribuan pohon 9 kehidupan dengan buah yang sangat berlimpah. Long Xitian tertegun melihat pemandangan ini. Bagi suku naga buah 9 kehidupan sangatlah penting. Xiaoyan hanya mengambil 20 buah 9 kehidupan dan sisanya diberikan kepada Long Xitian. Dia tahu jika buah 9 kehidupan sangat berharga bagi suku naga. Oleh karena itu dia memberikan buah 9 kehidupan dalam jumlah besar kepada Long Xitian. Long Xitian sangat bersemangat untuk mengambil buah 9 kehidupan. Sekarang kelangkaan buah 9 kehidupan di suku naga telah terselesaikan. Setelah Xiaoyan mengambil banyak bahan obat lainnya dia dan seluruh kelompok mulai keluar dari kebun obat ini. Long Xitian sekali lagi memerintahkan beberapa anggota dari suku naga untuk menjaga tempat ini. Di bahtera tabut Xiaoyan sangat puas dengan bahan obat yang dia dapatkan. Dengan begini dia bisa memurnikan eliksir tingkat tinggi untuk persediaan seluruh kelompok. Long Xitian menoleh ke Xiaoyan lalu berkata, "Xiaoyan, karena masih ada waktu sebelum kedatangan anggota Dewa Darah, sekarang saya ingin mengundang Anda mengunjungi suku naga saya. Kali ini Anda tidak diizinkan untuk menolak," ucap Long Xitian. "Baiklah kalau begitu kita bisa berangkat sekarang," ucap Xiaoyan tersenyum. Di bawah kepemimpinan Long Xitian dia dengan cepat meninggalkan reruntuhan dan melewati air terjun untuk memasuki tempat suku naga berada. Setelah Xiaoyan turun dari bahtera tabut Long Xitian membawa Xiaoyan menuju ke tempat Long Yan berada.
Long Yan sudah 25 tahun berada di kolam darah, dan saat ini nafas yang terpancar juga sangat lemah. Xiaoyan mengerutkan kening lalu berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi pada Long Yan?" tanya Xiaoyan. "Xiaoyan, Anda tidak perlu khawatir, Long Yan telah mewarisi darah Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam adalah leluhur suku naga terkuat kami. Kita hanya perlu menunggu sebelum Long Yan benar-benar bangun." Adapun nafas Long Yan melemah itu karena roh dari naga 9 guntur memasuki tubuh baru, ucap Long Sitian. Leluhur suku naga yang terkuat memilih Long Yan untuk mewarisi garis darahnya, ucap terkejut Xiaoyan. Xiaoyan dipenuhi dengan sukacita, hanya soal waktu sampai semua kelompoknya menembus Daoxian. Xiaozan melangkah maju lalu berkata, "Xiaoyan, bahkan sampai detik ini kelompok kita tidak mempunyai nama. Sekarang saat yang tepat untuk memberikan nama pada kelompok kita. Bagaimana jika kita memberikan nama tim kita tim Xiaozan Aliansi?" tanya Xiaozan. Semua orang langsung batuk saat mendengar nama yang diberikan oleh Xiaozan. Itu membuat Xiaozan menjadi malu. Xiaoyan menoleh ke Bahtera Tabut dan ide-ide muncul di benak Xiaoyan. Dia melihat seluruh kelompok dan berkata, "Sekarang kelompok kita akan dikenal sebagai Fearless. Itu sangat cocok dengan temperamen kita yang tidak kenal takut," ucap Xiaoyan. "Fearless, nama ini memang cocok untuk tim kita," ucap Xiaozan. "Xiaoyan, di masa depan Fearless akan menjadi pasukan yang akan melawan dunia Dewa Darah," ucap Xiaozan penuh dengan keberanian. "Musuh dari alam Dewa Darah sangat kuat, pertempuran ini jauh lebih sulit daripada bertempur melawan Kaisar Darah sebelumnya. Kita harus bekerja keras untuk membunuh musuh-musuh ini, apapun yang terjadi kita tidak boleh kalah dalam pertempuran ini," ucap Xiaoyan. Waktu terus berlalu dengan sangat cepat, sekarang hanya 10 tahun sebelum alam Dewa Darah datang ke benua ini. Semua pasukan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka, kultivasi yang sangat keras ini terus-menerus mereka lakukan. Tujuan mereka hanya untuk menjaga benua Dodi dari bencana. Mereka tahu jika mereka gagal maka seluruh kehidupan akan mati di tangan alam Dewa Darah. Oleh karena itu mereka melakukan yang terbaik untuk menjaga benua Dodi. Di sisi lain di tempat suku naga terdapat tempat pemurnian yang sangat luas. Xiaoyan duduk dengan tenang di ruang pemurnian ini, aroma obat yang sangat pekat terus-menerus memenuhi ruangan ini, di sampingnya ada Lang Tian yang juga memurnikan eliksir. Mereka berdua telah memurnikan ratusan eliksir tingkat 8. Pemurnian gila-gilaan yang dilakukan mereka berdua menyebabkan langit di suku naga dipenuhi dengan awan hitam. Bagi Xiaoyan awan-awan petir ini bukan masalah yang besar, hanya dengan lambaian tangan awan-awan hitam dengan cepat tersebar, kilin kecil yang berada di samping diam-diam mencuri banyak eliksir tingkat tinggi. Xiaoyan yang melihat ini menggelengkan kepala tanpa daya, identitas kilin merupakan misteri yang besar. Xiaoyan tahu bahwa kilin merupakan binatang ilahi dari dunia yang lebih tinggi. Tetapi dia tidak tahu dunia mana yang merupakan tempat tinggal kilin. Saat Xiaoyan berkonsentrasi untuk memurnikan eliksir tiba-tiba pemandangan di depannya berubah. Dia melihat Xiao Hutian duduk dengan santai di kursi giok. "Anda menerobos Daoxian bintang 2 dengan sangat cepat. Bahkan yang Anda tunjukkan benar-benar sangat luar biasa," ucap Xiao Hutian. "Saya menyapa senior, dengan Anda membawa saya di sini apakah ada sesuatu yang penting?" tanya Xiaoyan. "Saya merasakan 2 nafas dari alam Dewa Darah, setidaknya butuh waktu 10 tahun mereka akan sampai di benua Dodi. Yang satu merupakan Daoxian bintang 3, sedangkan yang satunya hanya Dodi bintang 9 puncak," ucap Xiao Hutian. "Hanya ada 2 nafas, mereka sebenarnya hanya mengirim 2 keberadaan di benua Dodi ini," ucap Xiaoyan. Dia selalu berpikir bahwa akan ada setidaknya 1 tim dari alam Dewa Darah. Xiaoyan tidak berharap hanya ada 2 orang yang datang ke benua ini. "Dengan kekuatan Anda saya rasa Anda mampu melawan mereka," ucap Xiao Hutian. "Jika ini masalahnya saya memiliki kepercayaan untuk mengalahkan alam Dewa Darah. Selama yang datang bukan Daoxian bintang 4, maka saya mampu bersaing dengan mereka," ucap Xiaoyan. "Menurut saya alam Dewa Darah tidak mengetahui jika di benua ini sudah lahir Daoxian bintang 2.
Oleh karena itu mereka hanya mengirim satu Daosian bintang 3 dan satu Dodi bintang 9 puncak. Tetapi Anda harus hati-hati dalam menghadapi situasi ini. Di dalam alam Dewa Darah terdapat koneksi yang unik, saat anggota Dewa Darah mati maka mereka dapat mengetahuinya. Jika mereka mengetahui bahwa anggotanya mati dibunuh oleh benua ini maka mereka akan mencuci benua ini dengan darah, ucap Xiao Hutian. Xiaoyan mengangguk lalu berkata, saya akan bertindak hati-hati ketika menghadapi kedua orang dari alam Dewa Darah itu, ucap Xiaoyan. Xiao Hutian yang tersenyum lalu berkata, kalau begitu kita akan berpisah di sini, ucap Xiao Hutian melambaikan lengan bajunya. Saat Xiaoyan membuka mata dia sudah berada di ruang pemurnian. Pada saat yang sama Long Xitian bergegas ke arah ruang pemurnian. Suku naga tidak pernah memiliki seorang alkemis pemurnian, dan tidak mungkin bagi suku naga menjadi alkemis pemurnian. Oleh karena itu Long Xitian menuju ke arah Xiaoyan untuk melihat efek dari eliksir yang dibuat oleh Xiaoyan. Long Xitian yang telah sampai di ruang pemurnian segera bertanya, Xiaoyan, saya tidak tahu jenis eliksir apa yang Anda buat, apakah eliksir itu sudah cukup untuk kebutuhan Anda, ucap Long Xitian. Saya rasa pasokan eliksir ini sudah cukup, karena Anda sudah di sini kebetulan saya memiliki berita tentang musuh yang akan datang. Saya mengklaim bahwa hanya ada 2 orang yang datang ke benua Dodi ini, salah satu dari keberadaan itu memiliki kekuatan Daosian bintang 3. Sedangkan yang lainnya hanya Dodi bintang 9 puncak. Adapun Daosian itu saya akan menghadapinya, satu lainnya saya akan menyerahkan kepada Anda, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, selama itu bukan Daosian saya akan membunuhnya, ternyata alam Dewa Darah tidak sekuat yang saya bayangkan, ucap Long Xitian. Mereka mengirim 2 orang hanya karena mereka sangat meremehkan benua Dodi kita. Namun kita tidak boleh gegabah, ada bagusnya jika mereka mengira bahwa benua ini masih sangat lemah. Sekarang apakah masih tidak ada tanda-tanda Long Yan akan keluar dari retretnya, tanya Xiaoyan. Tidak lama lagi Long Yan akan sepenuhnya bergabung dengan tubuh barunya, ucap Long Xitian. Xiaoyan menganggukkan kepalanya lalu berkata, apakah ada kandidat yang baik untuk menjadi Kaisar Naga generasi selanjutnya, tanya Xiaoyan. Untuk saat ini saya menemukan 2 kandidat yang layak menjadi Kaisar baru. Yang pertama adalah Xian dan yang kedua adalah Long Zi. Xian memiliki garis darah Taisu, hanya saja dia baru saja tiba di benua ini dan kekuatannya masih belum cukup untuk meyakinkan banyak orang. Sedangkan Long Zi, dia terlalu tidak sabar untuk mengambil tindakan. Dia selalu mengandalkan kekuatan untuk menyelesaikan segala sesuatu. Tetapi bakat Long Zi merupakan bakat teratas di suku naga, ucap Long Xitian. Saya akan membantu Xian untuk meningkatkan kekuatannya. Anda hanya perlu memutuskan kepada semuanya bahwa Xian akan menjadi kaisar baru, ucap Xiaoyan. Oh, apakah begitu, ucap suara lembut yang tiba-tiba terdengar. Xiaoyan mengikuti suara langkah kaki itu dan melihat sosok wanita yang sangat cantik berdiri di depan Xiaoyan. Long Xitian melihat ini segera menangkupkan tangan lalu berkata, Junior memberi hormat leluhur Xiaolongnu, ucap Long Xitian. Xiaoyan juga berdiri ketika mendengar kata-kata itu, dia menangkupkan tangan dan berkata Xiaoyan memberi hormat kepada leluhur suku naga Xiaolongnu, ucap Xiaoyan. Meskipun wanita ini tampak sangat muda tetapi Xiaoyan bisa merasakan pengalaman tempur yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun energi yang terpancar dari wanita ini hanya Dodi bintang 8, dia bisa menyimpulkan bahwa gadis di depannya tidak sederhana. Bahkan Long Xitian memanggil gadis ini leluhur, Xiaoyan. Apakah Anda sudah melupakan saya? Lelaki memang binatang yang selalu berubah-ubah, ucap Xiaolongnu. Xiaolongnu tiba-tiba memasang wajah menggoda saat memegang pundak Xiaoyan dengan kedua tangannya. Xiaoyan sangat terkejut dan dengan cepat mundur 2 langkah, dia menatap wanita itu dengan ekspresi bingung. Nona, saya belum pernah bertemu dengan Anda, mengapa Anda bersikap seperti itu kepada saya, ucap Xiaoyan. Bukankah Anda pernah menyentuh tangan saya? Apakah sekarang Anda lupa jika Anda pernah melakukan hal yang tidak pantas dengan saya, ucap Xiaolongnu. Xiaoyan sedikit bingung dengan ucapan wanita di depannya.
Dia telah retret selama puluhan tahun. Selama periode itu dia hanya melihat Zeni dan King Muer. Bagaimana mungkin dia melakukan hal yang tidak pantas dengan wanita ini? Leluhur, apakah Anda sedang mempermainkan Xiaoyan, ucap Long Xitian. Xiaoyan, biarkan saya yang menjelaskannya. Ini adalah leluhur dari suku naga Xia Longnu. Leluhur merupakan gadis kecil yang pernah Anda selamatkan. Sekarang leluhur secara bertahap memulihkan kekuatannya sehingga tubuh leluhur telah banyak pulih, ucap Long Xitian. Long Xitian, Anda semakin berani. Sekarang saya tidak memberi izin namun Anda menceritakannya, ucap Xiao Longnu menjadi malu. Oh, jadi Anda adalah adik perempuan yang saya selamatkan, ucap Xiaoyan menggoda. Meskipun saya suka jika Anda memanggil saya seperti itu, tetapi saya jauh lebih tua dari Anda. Bagaimana mungkin saya dipanggil adik perempuan oleh anak yang baru saja tumbuh, ucap Xiao Longnu. Xiaoyan mendengar itu segera mengerutkan kening. Long Xitian yang melihat situasi yang tidak kondusif segera membuat suara batuk pelan. Xiaoyan, perang sudah dekat, Anda harus bergegas untuk memperbaiki eliksir, ucap Long Xitian. Setelah itu dia menoleh ke Xiao Longnu dan berkata lagi. Leluhur Longnu, apakah menurut Anda Xian mampu mewarisi Kaisar Naga? Jika menurut leluhur Xian mampu maka serahkan posisi Kaisar kepada Xian, ucap Long Xitian. Kaisar Naga mencoba untuk mengalihkan topik pembicaraan. Dia tahu jika mereka berdua dibiarkan sedikit lebih lama maka akan menimbulkan benih-benih cinta. Xiaoyan menatap Long Xitian dan mengangguk. Dia mulai memilih bahan obat untuk membuat eliksir tingkat 9. Sedangkan Xiao Longnu sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Long Xitian. Dia berjalan di belakang Xiaoyan dan membungkuk tepat di punggung Xiaoyan. Xiaoyan merasakan puding yang kenyal di punggungnya, dan merasa tidak nyaman saat dia dilihat oleh Long Xitian. Anda pernah menyelamatkan saya dari kematian, sekarang Anda telah berjuang keras untuk membantu meningkatkan kekuatan Xian. Bagaimana cara saya untuk membalas kebaikan Anda? Katakan Anda tidak perlu sungkan, ucap Longnu. Xiaoyan segera berdiri dan menghindari puding Xiao Longnu. Dia menatap Longnu saat berkata, Anda tidak perlu memberikan apapun kepada saya. Xian merupakan teman baik saya, dan saya anggap sebagai adik perempuanku sendiri, oleh karena itu sudah sewajarnya untuk saya membantu Xian, ucap Xiaoyan. Mendengar ini Xiao Longnu menjadi kesal karena Xiaoyan menolak tawarannya sudah 2 kali. Dia berkata, lupakan saja, saya juga akan membantu Xian. Bakat yang dia miliki sangat bagus, adapun Anda, meskipun Anda telah menyelamatkan saya tetapi Anda juga menyakiti saya. Apakah Anda ingat saat melawan ketua aliansi bayangan Anda juga memukuli saya? Bagaimana cara saya menghitung masalah ini kepada Anda, ucap Longnu. Waktu itu saya tidak sengaja melukai Anda, jika Anda ingin menghitung ini maka saya akan menerima hukuman dari Anda, ucap Xiaoyan. Anda benar-benar memiliki prinsip yang kuat, tidak seperti bajingan yang bernama Zheng Hui. Jika saya bertemu dengannya maka saya akan menghancurkan dia menjadi 10.000 keping, ucap Longnu. Long Xitian memandang keduanya dengan senyum pahit. Xiaoyan segera menyadari bahwa Longnu salah satu wanita yang telah diracuni oleh Zheng Hui. Xiaoyan, meskipun Anda selalu menolak tawaran apapun yang saya berikan, saya akan membantu Anda jika Anda memerlukan bantuan apapun di masa depan. Itu adalah tanda terima kasih saya karena Anda sudah menyelamatkan hidup saya, ucap Xiao Longnu berbalik pergi dari ruangan setelah selesai bicara. Xiaoyan memandang punggung wanita itu yang berangsur-angsur menghilang. Aura wanita itu sangat kuat, jika dia berhasil memulihkan kekuatannya mungkin dia berada di tingkat Daosian bintang 5. Setelah Longnu pergi dari sini Xiaoyan dan Long Xitian yang saling memandang, mereka merasa tidak berdaya dengan ketenaran Zheng Hui, saudara Xitian. Apakah Xiao Longnu merupakan kekasih Zheng Hui? Tanya Xiaoyan dengan suara pelan, itu benar. Anda harus merahasiakan tentang keberadaan Paman Zheng Hui, kalau leluhur tahu saya takut tulang-tulang Paman Zheng Hui akan menjadi bubuk halus, ucap Long Xitian. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.